Oke, malam semua. Malam. Ya, kali ini kita akan belajar tentang kitab Yoel dulu. Baru setelah itu hubungan Yoel akan sampai ke pencurahan Roh Kudus yang akan kita hadapi minggu depan. Tapi setelah itu saya lanjut nanti langsung ke nubuatan Yoel tentang akhir zaman. Ya, baru setelah itu kita akan melihat beberapa nubuatan di akhir zaman tentang meterai yang dibuka. Baru kita akan ke malaikat. Ya, kita pengen tahu malaikat seperti apa. Jadi itu gambaran kita untuk malam ini ya. Jadi kita belajar tentang Yoel, lalu hubungannya dengan nubuatan pencurahan Roh Kudus dan akhir zaman ini seperti apa. Baru kemudian kita masuk ke pembukaan meterai. Kita di mana-mana orang pasti masuk untuk wahyu pasti diawali dengan meterai. Baru sangkakala, baru cawan murka. Ya, jadi itu yang kita belajar. Nanti terakhir baru tentang angelogi, itu arti tentang malaikat. Oke, nanti kalau ada yang tidak mengerti, tolong langsung ditanyakan aja. Karena kita kan kelompok kecil, tidak banyak orang. Yep. Oke. Saya tidak matikan ya, jadi kalau mau ngomong silakan ngomong. Karena kita sudah belajar beberapa waktu ini pakai Zoom, sehingga tidak kacau lagi seperti dulunya pertama kali. Semua ngomong, akhirnya bingung mana yang... Nah, saya akan mulai dengan kita belajar eksposisi tentang Yoel. Kita lihat lagi kitab Yoel karena minggu-minggu ini kita banyak bicara dari kitab Yoel. Oke, bisa lihat ya? Oke. Ya. Nah, kitab Yoel ini sebenarnya kitab yang unik karena dia berbicara juga langsung tentang apa yang terjadi pada akhir zaman. Nah, kitab Yoel ini punya keistimewaan ketika dia ngomong hujan awal, hujan akhir. Ya. Nah, kita akan melihat apa itu hujan awal dan apa itu hujan akhir. Karena dari situlah orang-orang biasa menafsirkan kedatangan Yesus kedua kali berhubungan dengan hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal itu apa? Biasanya dasarnya itu kalau orang Yahudi, mereka kan orang pertanian semua. Ya, mereka bukan pedagang. Zaman dulu mereka nggak ada pedagang. Mereka punya dua kelompok, tiga strata sosial. Ada imam, terus ada imam yang lebih tinggi, ya, imam kepala dan sebagainya, itu strata sosial yang lebih tinggi. Atau mereka petani, makanya ada peternak, petani, itu mereka sekitar situ mereka punya nanti setelah agak modern sendiri baru mulai ada orang Saduki, itu orang-orang yang kelompok orang-orang yang mereka punya bisnis usaha, ya, orang kaya sebenarnya mereka, tetapi mereka juga rohani gitu loh, ya, dianggap rohaniawan. Kalau ahli Taurat ya benar-benar full tentang kerohanian, full tentang Taurat. Nah, kita akan melihat pemenuhan nubuat akhir zaman dan hubungannya dengan turunnya Roh Kudus. Oke ya, ini saya kasih gambaran. Ada juga tentang penghakiman. Jadi bagaimana Allah yang kudus digambarkan, Allah yang kudus dan adil digambarkan di Yoel. Lalu safar, trompet itu kalau tanda penghakiman, sangkakala itu, ya, tanda penghakiman. Dan juga ada tema tentang pencurahan Roh Kudus. Ya. Oke, coba kita lihat Yoel dalam perspektifnya tentang hari Tuhan. Ya. Nah, jadi seluruh kitab Yoel ini bicara tentang hari Tuhan, adanya hari Tuhan. Ya. Nah, adanya hari Tuhan itu bisa dibagi ada 5 proses. Ketika bicara tentang wabah belalang, itu Yoel 1 ayat 2 sampai 20, itu bilang itu hari Tuhan juga. Ya.
ketika datang hari Tuhan, ya terjadilah wabah belalang. Atau boleh dikatakan hari Tuhan juga terjadi ketika ada invasi dari kerajaan utara. Ya, jadi mereka diserang oleh kerajaan-kerajaan lain, itu bagi mereka itu adalah sebuah kedatangnya hari Tuhan. Nah, pada bagian awal hari Tuhan nanti akan kita jelaskan bahwa ini ada hujan awal. Hujan awal itu artinya apa? Jadi gini, kalau pertanian di Israel itu mereka itu punya gambaran sebelum mereka bertani, nanam gandum dan sebagainya, itu ladang itu harus dibajak. Tapi sebelum dibajak mereka tunggu hujan dulu. Untuk apa? Untuk kasih air di tanah itu supaya setelah mereka membajak tidak terlalu keras. Jadi itu namanya hujan awal. Ya. Nah, itu apa ini ya? Nah, kemudian mereka akan menikmati sampai dengan hujan yang terakhir, lalu panen raya. Ya, jadi itu prosesnya. Hujan awal ini sebenarnya mempersiapkan lahan untuk dibajak. Ya. Nah, jadi ada 5 saya katakan tadi, 2 di atas tidak berhubungan dengan hujan awal, hujan akhir. Karena apa? Wabah belalang dan invasi. Tetapi bagian yang ketiga, itu di Yoel pasal 2 ayat 28, itu bicara tentang aku akan mencurahkan rohku. Ya, teruna-terunamu akan bernubuat dan sebagainya. Itu bicara tentang turunnya Roh Kudus di di akhir zaman. Ya. Nah, kemudian baru dikatakan di hujan akhir, bagian dari hujan akhir itu ada ayat bagian penghakiman kepada seluruh bangsa di Yoel pasal 3. Bangsa-bangsa itu akan dihakimi seperti apa? Itu di Yoel pasal 3. Itu di akhir, bukan di hujan awal lagi, tetapi di hujan akhir. Nah, lalu kedatangan Yesus yang kedua kali. Ya, jadi ada 5 tahapan yang mereka kerjakan dalam kehidupan mereka, ya inilah yang kita sebut dengan perspektif hari Tuhan. Semua tahapan ini bagi orang Israel, dia akan disebut dengan hari Tuhan. Jadi mereka tidak peduli yang mana, pokoknya semua bagi mereka itu adalah hari Tuhan. Oke, ya. Masih disimak ya? Ya. Masih. Ya, masih. Oke. Dari sini kan tidak ada. Coba kita pelan-pelan. Ada yang mau bertanya mungkin? Ada 5 proses yang terjadi dan semuanya disebut hari Tuhan. Tetapi ada hujan awal dan hujan akhir yang menentukan kebuatan daripada Yoel ini. Kedepannya seperti apa? Ya. Jadi wabah belalang dan invasi kerajaan itu mereka alami pada waktu mereka saat itu. Tetapi simbol tentang turunnya Roh Kudus kepada teruna-teruna itu nanti terjadi pada hujan awal, yaitu adalah ketika Roh Kudus turun setelah Yesus naik ke surga. Lalu bagian terakhirnya lagi yaitu hari Tuhan. Yang terakhir itu hujan akhir, itu adalah penghakiman kepada seluruh bangsa dan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terjebak dasarnya dulu. Jadi kita bisa melihat dasarnya, ya, bahwa orang Israel memaknai akan Yoel seperti ini. Oke, nah sekarang akibat dari penghukuman terhadap pertanian. Jadi karena mereka orang-orang pertanian, jadi kita bicara tentang bagaimana kehidupan pertanian. Oke, pertama adalah misalnya tentang pemabuk. Coba kita lihat Yoel. Tolong buka kitab Yoel. Ya, Yoel pasal 1. 5. Ayat 5. Ya. Dikatakan kan begini, bangunlah hai pemabuk dan menangislah, merataplah hai semua peminum anggur. Jadi tokoh yang pertama kali muncul dalam penghukuman akibat dosa mereka
yaitu pemabuk anggur. Ini berhubungan dengan anggur. Anggur ya berhubungan dengan pertanian, masalah pertanian juga. Ya, nah ini mau menyatakan tentang penghukuman itu menyangkut hubungan dengan sesama. Karena apa? Ketika mereka dapat anggur, mereka punya sosialisasi adalah minum anggur bersama. Ya kan? Jadi mau adakan sosialisasi sosial kulturnya mereka, kalau misalnya habis panen anggur, mereka akan bikin pesta. Dan selalu pesta ada anggurnya. Karena anggur bicara tentang sukacita. Ya. Ini kita tidak boleh berpikir bahwa anggur ini untuk sampai mereka mabuk ya. Ada yang sampai berlebihan tapi ada yang biasa, dan itu sudah jadi sebuah pola hidup bahwa mereka apapun juga yang mereka hadapi selalu mereka punya persatuan bersama, punya kelompok bersama dalam sebuah masyarakat, yaitu berpesta dengan anggur. Mau orang menikah, mau orang sunat, mau apapun juga pasti anggur. Jadi Yoel ini lalu melihat bahwa anggur itu menjadi komunitas hubungan bersama dengan masyarakat, itu yang pertama dihukum. Artinya apa? Itu yang pertama ditegur, di penghukuman terhadap mereka itu melalui itu. Nah, bagian yang kedua adalah pada ayat 9, ya, itu dikatakan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap. Artinya apa? Ini bicara hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi bagaimana hubungan mereka dengan Tuhan akhirnya di-cut. Sudah tidak ada lagi hubungan dengan Tuhan. Bagaimana mereka mau bawa korban itu ke rumah Tuhan kalau korbannya sendiri tidak ada? Artinya apa? Tuhan habisi untuk korban-korban yang dimaksud korban sajian. Itu biasanya mereka pakai tepung, bikin roti dan sebagainya. Ada minyak yang harus dipakai, dan akhirnya tidak ada. Anggur juga dikorbankan sebagai korban sajian, korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Nah, ini mau mengangkat bahwa penghukuman yang diakibatkan pemberontakan mereka kepada Tuhan itu juga merusak hubungan dengan Tuhan. Ya. Sehingga dikatakan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Nah, yang ketiga adalah ketika pada ayat 11. Bentar, saya matikan dulu ini. Iya, matikan aja, Om. Di mute. Oke, kita lanjut. Jadi, yang ketiga adalah para petani itu jadi malu, frustrasi, dan putus harapan. Coba lihat ayat 11. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Ya. Jadi, mau menyatakan bahwa mereka sudah habis, petani sampai frustrasi karena akibat daripada penghukuman Tuhan. Nah, kemudian dikatakan ayat 12, anak-anak manusia meratap. Ini bicara tentang komunitas mereka sebagai manusia, ya, kemanusiaan mereka sangat-sangat hancur. Karena apa? Ya, semuanya rusak dan habis, ya. Nah, kalau kita melihat itu kan ada pada ayat 3, ayat 4 itu masalah belalang, ya. Jadi semua tanaman pertanian mereka disikat oleh belalang sampai habis-habis sama sekali. Nah, yang kelima, bukan hanya manusia yang menderita, tetapi binatang menderita karena akibat dosa mereka. Ya. Nah, ini gambaran hukuman Tuhan atas pertanian pada zaman Yoel ini. Ya. Oke. Kemudian apa yang harus diperbuat kalau ada wabah seperti ini? Yang harus diperbuat bagi orang-orang
Israel adalah pertobatan. Ya, makanya Yoel ini menyerukan akan pertobatan. Pertama dia katakan apa? Lakukan puasa kudus. Ya, saya melihat beberapa teman-teman, oke, mungkin ada yang melakukan puasa kudus. Artinya begini, puasa kudus itu artinya gini, kamu biasanya melakukan puasa, tapi tidak kudus. Jadi orang-orang Israel ini, mereka sebenarnya sudah melakukan tatanan-tatanan yang ada. Tetapi Tuhan tidak bisa menerima itu. Karena apa? Karena mereka melakukan puasa tetapi tidak kudus. Sampai Tuhan berkata tentang kata kudus. Ya, artinya Tuhan mau menyatakan kamu memang puasa. Dan kebiasaan orang-orang Yahudi zaman itu puasa, tetapi puasa hanya memuaskan hawa nafsunya, puasa hanya untuk gagah-gagahan, itu bukan puasa yang kudus, sehingga betul-betul Tuhan perhatikan labelnya seperti itu. Ya. Nah, ini terjadi pada para imam dan para pelayan demikian, melakukan puasa tetapi tidak kudus. Yang mereka harus bertobat lagi apa? Mereka berkumpul dan berteriak kepada Tuhan. Karena apa? Karena biasa mereka juga berdoa kepada Tuhan. Tapi kali ini karena mereka sudah bersama-sama, sudah tidak berkenan di hadapan Tuhan karena mereka hanya berteriak kepada Tuhan, bukan berteriak, hanya berdoa kepada Tuhan. Nah, Tuhan bilang mau kesungguhan hati benar-benar, suruh berkumpul, lalu suruh berteriak kepada Tuhan. Artinya apa? Tuhan ingin hati yang hancur, yang benar-benar mau berteriak kepadanya. Makanya dia katakan berbalik dengan segenap hati. Ya, karena apa? Mereka ya selalu biasa melakukan berbalik, tetapi tetap tidak setengah hati. Mereka biasanya berkumpul karena mereka beribadah, tetapi hanya formalitas saja ibadahnya. Ya, sehingga Tuhan katakan, Yoel katakan, kamu harus berteriak kepada Tuhan. Kemudian lagi mengoyakkan. Ya, istilah mengoyakkan adalah mereka harusnya mengoyakkan hati, bukan mengoyakkan pakaian. Biasa kalau mereka merasa menyesal, itu pakaian dikoyakkan, ya, tanda bahwa mereka menyesal. Tapi Tuhan bilang itu tidak penting. Yang penting adalah mengoyakkan hati, di mana hati itu benar-benar dibawa, hati yang hancur dan dibawa kepada Tuhan. Itu arti pertobatan yang sebenarnya. Dan yang terakhir apa? Menangis, mohon belas kasihan Tuhan. Ya. Jadi yang Tuhan minta ini adalah sesuatu yang sebenarnya mereka sudah biasa melakukannya. Mereka berdoa mohon belas kasihan sudah biasa. Tetapi apa? Tetapi ada nilai yang tidak Tuhan terima. Karena apa? Karena tidak, kesungguhan hatinya itu kurang. Di situ yang Tuhan lihat tidak benar pada orang-orang Israel pada waktu itu. Ya. Sehingga Tuhan bicara, nah, kalau sudah seperti ini, semua seperti ini, kalau kita mau melihat semua ini menggambarkan apa? Sebenarnya bicara tentang kemunafikan. Jadi dosa yang mereka lakukan sebenarnya bicara tentang kemunafikan. Berpuasa dilakukan dengan biasa saja, tanpa ada kebenaran dalam berpuasa itu. Berpuasa hanya biasa saja sehingga Tuhan katakan harus puasa kudus. Berkumpul memuji Tuhan, berdoa kepada Tuhan, Tuhan tidak bisa terima karena kemunafikan saja yang ada di situ. Sehingga Tuhan bilang teriak kepada Tuhan. Berbalik, mereka selalu datang kepada Tuhan, berdoa mungkin dengan Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati. Tuhan bilang jangan kamu koyakkan jubahmu, ya, tetapi koyakkanlah hatimu. Hati yang hancur di hadapan Tuhan.
lalu nangis, benar-benar harus mohon belas kasihan Tuhan. Jadi Tuhan kadang-kadang membuat wabah. Tuhan membuat sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan kita hanya untuk apa? Memurnikan kembali apa yang hilang dari hidup kita. Ya. Jadi ini introspeksi bagi kita. Nanti kita lihat siapa yang harus duluan bertobat. Tetapi masalahnya adalah masalah kemunafikan. Mereka melakukan tetapi tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, ini menjadi dosa zaman sekarang juga di kita, ya. Nah, makanya kadang kita harus melihat perspektif ketika Tuhan berkata bahwa aku berikan wabah. Kenapa? Supaya memurnikan lagi kemunafikan kita, supaya murni lagi di hadapan Tuhan. Ya. Nah, siapa dulu yang harus bertobat? Ini menjadi penting karena kira-kira kalau ada kondisi kayak gini, siapa yang pertama kali Tuhan tegur? Dan itu yang harus pertama kali datang dan bertobat. Ya. Coba kita lihat. Ayat pasal 1 ayat 2. Langsung Yoel berkata-kata tentang apa? Dengarlah hai para tua-tua, pasanglah telinga seluruh penduduk negeri. Ya. Artinya apa? Sasaran untuk bertobat pertama adalah para tua-tua. Nah, kalau ini para tua-tua ada kata tua berarti penatua. Ya. Jadi kita yang penatua, diaken, pelayan-pelayan Tuhan, hati-hati karena apa? Ini pertama kali yang kita harus lakukan. Ya. Tidak peduli siapapun, tetapi kita harusnya datang dan bertobat selalu kepada Tuhan. Nah, dikatakan kedua, para pemabuk. Nah, orang yang pemabuk seperti ini berarti orang yang punya cukup kemampuan untuk membeli anggur, dan biasanya mereka adalah pemimpin-pemimpin. Ya, ditegur, hei para pemabuk. Ya. Mereka yang selalu mengadakan pesta bersama, kunci keluar di sini. Itu adalah orang-orang, ya, para orang-orang besar yang ada di bangsa Israel pada waktu itu, yaitu pemimpinnya. Yang ketiga adalah para imam, ayat 13. Tolong mungkin satu orang bisa bacakan untuk kita. Ya. Saya lihat ada Ina. Ina bisa bacakan? Ya. Iya, silakan. Silakan baca ayat 13. Bukiuk aja dulu. Ya, Bukiuk. Ya. Yoel 1 ayat 13. Lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah, hal para imam, merataplah, hai para pelayan mezbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allahku, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Nah, ini bicara tentang pelayanan. Karena menyangkut para imam. Ya, imam dikatakan meratap. Imam dikatakan lilitkan kain kabung dan mengeluh. Para pelayan di situ, pelayan mezbah dikatakan merataplah. Kemudian yang ketiga adalah para pelayan Allah. Dikatakan yang sama, hai para pelayan Allah, masuklah dan bermalamlah dengan memakai kain kabung. Jadi semua ini diserukan, ini adalah para pelayan-pelayan. Karena apa? Yang harus diperbaiki dulu adalah pemimpin-pemimpinnya. Jadi kalau ini kita refleksikan kepada kita, ya penatua, pendeta, diaken itu harus mengoreksi diri kita. Dari apa? Dari kemunafikan ibadah. Ya, saya tidak tahu kan kita masing-masing punya, ya syukurlah kalau kita ada kerinduan untuk belajar firman dan sebagainya.
Tetapi kadang-kadang ada di antara kita lah, teman-teman kita yang membuat sehingga pelayanan itu jadi satu rutinitas, bukan lagi sesuatu penghambaan kepada Tuhan karena kita mau melayani, tapi akhirnya jadi sebuah rutinitas saja. Nah, itu harus mengoreksi dirinya dan berkata, ini bukan rutinitas, ini pelayanan Tuhan, ini bukan main-main, ini melayani Tuhan. Nah, kita ditegur bersama melalui Yoel ini bahwa jangan sampai ibadah-ibadah yang kita lakukan hanya sekedar formalitas, tetapi harus sungguh-sungguh lahir dari kerinduan kita kepada Allah. Saya hari ini belajar satu hal, yaitu apa? Kalau kita mau berpuasa, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, ya, kita mau bikin apapun akan sulit melawan kedagingan kita. Tapi sebenarnya yang menjadi kuncinya adalah satu. Ketika kita punya kerinduan yang kuat. Apa nih? Untuk bertemu dengan Tuhan. Kerinduan yang kuat. Nah, itu kerinduan yang kuat itu yang akan mengontrol kita, membawa kita supaya apa? Kita datang duduk fokus kepada Tuhan. Kalau tanpa kerinduan, apapun yang kita lakukan kadang-kadang sulit sekali. Mau berdoa hanya 20-30 menit sulit. Kita kalau mau berdoa 5 menit aja setengah mati. Ya, tetapi kalau kita punya kerinduan. Nah, sekarang itu artinya apa? Kita pelihara kerinduan kita dengan Tuhan. Maka kita akan punya doa, kita punya hal-hal yang kita ingin lakukan dekat dengan Tuhan akan semakin. Sehingga apa? Apa yang kita lakukan, pelayanan yang kita lakukan akan berdampak bukan hanya sekedar aktivitas biasa, tetapi aktivitas yang benar-benar ingin memuliakan Tuhan. Saya khawatir ada pelayan-pelayan hamba-hamba Tuhan yang akhirnya mereka mengalami burnout, kejenuhan melayani, akhirnya mereka tidak merasakan lagi passion, tidak merasakan lagi hasrat Tuhan itu ada dengan mereka. Ketika baca firman bagi mereka biasa-biasa saja, tidak ada efek lagi. Nah, ini yang Tuhan tegur, ingat melalui Yoel Tuhan ingatkan kita. Jangan suam-suam kuku. Jangan separuh-separuh. Kalau dengan Tuhan harus segenap hati. Jangan koyakan bajumu lalu kamu bilang bahwa aku hancur hati. Tidak, langsung koyakan hati, ya, supaya berkenan pada Tuhan. Nah, siapa juga yang harus bertobat? Baru kumpulan bangsa, dikatakan demikian, ya, kumpulan bangsa. Jadi disuruh juga bertobat, yaitu semua orang, jemaah, kuduskanlah jemaah. Lalu dikatakan himpunlah orang-orang tua, kumpulkanlah anak-anak. Nah, saudara, ini termasuk rakyat Israel pada zaman itu, ya juga bertobat. Lakukan yang tadi, puasa kudus dan sebagainya, lakukan itu juga. Nah, kalau kita melihat ini, bagaimana cara menumbangkan pohon yang sedemikian luar biasa seperti ini. Ini mau dipotong, dia tumbuh lagi. Bagaimana cara mau menghancurkan akan pohon ini. Ini pohon yang benar-benar kuat ya, akarnya, caranya apa? Akarnya digerogoti. Ya, kalau ada rayap, akar digerogoti, lama-lama tergerogoti, dia bisa tumbang. Ada pohon yang kelihatannya bagus seperti itu di luar, tetapi akarnya hancur, dia akan tumbang. Nah, dalam pelayanan kita, gereja, kalau ini gereja, bagaimana gereja itu bisa hancur? Gereja bisa hancur ada dengan dua cara. Cara pertama adalah masuknya ajaran sesat. Ya, itu akan membuat terpecah perpecahan dan akan hancur. Ajaran sesat. Yang kedua adalah apa? Para imamnya sudah tidak punya fellowship dengan Tuhan. Artinya kalau imamnya yang pelaksana pelayan-pelayannya sudah hanya menganggap bahwa itu hanya sekedar ibadah biasa, tanpa ada passion, tanpa ada hati untuk Tuhan, bahaya. Gereja itu bisa hancur. Ya. Jadi dengan firman Tuhan di Yoel ini yang mengingatkan kita
supaya apa? Kita datang ke Tuhan itu betul-betul dengan kesungguhan hati. Ya, jangan hanya sekedarnya beribadah. Apa yang terjadi kalau mereka tidak bertobat? Pertama, mereka akan mengalami hari Tuhan. Makanya ada 5 tahap hari Tuhan. Semua 2 yang di atas, pertama adalah wabah, itu juga mereka sebut hari Tuhan. Dan yang kedua, itu adalah bagaimana anggur dan sebagainya diambil, itu juga hari Tuhan. Kedua, mereka akan mengalami penghakiman yang jauh lebih dahsyat dari yang pertama. Kalau pertama disikat kemudian mereka tetap tidak bertobat. Nah, kitab Yoel ini menggambarkan bahwa akan ada lagi yang lebih dahsyat lagi. Kalau itu juga, nah seperti misalnya digambarkan dalam Yoel yang lebih dahsyat, akan ada gelap gulita, akan ada serangan bangsa yang kuat lagi kalau mereka tidak bertobat. Ya. Nah, kalau mereka juga tetap tidak bertobat, mereka akan mengalami hari Tuhan. Nah, kalau mereka bertobat, ya, mereka tetap akan mengalami hari Tuhan. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita katakan bahwa itu harinya Tuhan. Tetapi apa? Mereka dibebaskan dari bangsa penyerang mereka. Ya. Walaupun mereka diancam oleh bangsa itu, tetapi mereka akan dibebaskan. Atau apa? Walaupun ada hari Tuhan, tetapi tanahnya mereka akan dipulihkan. Walaupun ada hari Tuhan, binatang akan bersukaria. Ya. Karena apa? Karena mereka bertobat. Atau hujan turun dan tanah-tanah dipulihkan. Ya. Bangsa Israel tidak akan mendapat malu. Ini hal-hal yang mereka akan alami ketika mereka datang dan bertobat. Ingat, mereka tidak bisa langsung membuat bahwa hari Tuhan itu lenyap dan tidak terjadi. Tetapi hari Tuhan tetap ada. Hanya Tuhan akan menyertai mereka, memimpin mereka. Lalu Tuhan janji bahwa bangsa-bangsa yang menyusahkan mereka itu juga akan dihukum oleh Tuhan. Nah, B-nya adalah Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada umat manusia. Nah, ini yang terkenal ada di Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada mereka. Dulu roh Tuhan hanya diberikan kepada para imam, para nabi, spesial kepada kelompok tertentu. Dan Tuhan katakan, aku akan mencurahkan rohku kepada siapapun yang aku kehendaki. Bisa teruna-teruna akan mendapat penglihatan dan mimpi. Dan semua orang akan mendapat pencurahan Roh Kudus. Nah, Tuhan akan menyertai umatnya. Kalau Tuhan sudah menyertai mereka, apapun yang mereka hadapi, Tuhan akan menjaga dan memelihara mereka. Nah, melalui nubuatan dan mimpi, Allah akan dekat dan berkomunikasi dengan umatnya saat rohnya dicurahkan. Ya. Nah, tak terbatas pada orang tertentu, tadi saya sudah katakan hanya imam-imam dan nabi-nabi, tetapi semua orang dianugerahkan Roh Kudus. Nah, kalau kita melihat konsep ini, kalau kita melihat di Yeremia 36, di situ juga dikatakan tentang aku akan memberikan mereka hati yang baru, new nature, sesuatu yang baru di dalam hidup mereka, sehingga apa? Mereka akan datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nah, itu yang akan terjadi. Nah, ayat emas pada kita dalam kitab Yoel ini dikatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sebab di Gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dipanggil Tuhan akan termasuk orang-orang yang terlepas. Allah ada bersama orang-orang tersisa. Remnant itu tersisa yang dipanggil olehnya. Artinya apa? Ketika mereka menghadapi pergumulan, wabah dan sebagainya, akan disingkirkanlah orang-orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sisanya, sisa umat itu, itulah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Dan disitulah mereka akan disertai oleh Tuhan. Ya. Oke, saya stop dulu sampai di sini. Kita coba bicara dulu, berhenti sejenak supaya
tidak terlalu jauh. Oke, ini konsep dari Yoel. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita lari ke nubuatan di akhir zaman. Jadi ini bicara tentang kitab Yoel dulu. Ya. Siapa tahu kemarin dengar pendeta khotbah lalu kita mau bertanya atau apa, silakan. Pak Kris. Iya, gimana, Bu? Saya kurang ngerti dengan berpuasa kudus itu yang bagaimana gitu loh. Iya. Kavinsa mungkin bisa tolong Kavinsa. Ini Bukiuk ataupun yang lain. Sebetulnya puasa itu tergantung pada kekuatan kita masing-masing. Jadi misalnya mau nanti misalnya sesudah malam kan kita sudah nggak makan, terakhir makan malam ya toh, nggak pakai atik sahur loh ya, nggak pakai sahur. Iya. Bu, malam, nanti bangun pagi. Kalau bertahan misalnya sampai jam 12 siang atau jam 1 kita makan, silahkan. Siapa yang bisa bertahan sampai jam 2, jam 4, silahkan. Ada yang bisa bertahan sampai setengah 6, silahkan. Contoh misalnya saya sendiri, saya jalani mulai hari Minggu, nah itu Minggu, Senin saya sampai setengah 6 sampai saya makan. Tanpa pakai sahur-sahur ya. Kemudian tadi saya jam 3 saya sudah makan gitu. Jadi kan tahu ke kondisi masing-masing seperti itu. Iya. Puasa kudus itu firman Tuhan tadi dikatakan jangan koyakkanlah bajumu tapi koyakkanlah hatimu. Artinya begini, pada saat kita berpuasa bukan hanya sekedar menahan lapar atau menahan haus, tapi perbanyaklah kita pada saat itu baca Alkitab. Apakah Alkitab itu misalnya kita baca Mazmur 23, kita baca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan kita ngadakan gini, serius gini, Tuhan mau ngapal no ini, dibaca berkali-kali, oh terima kasih Tuhan, Engkau membaringkan aku di rumput yang berumput hijau. Nah seperti itu. Oh saya mau ngapal no Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang. Nah yang seperti itu. Atau saya baca Mazmur 91 misalnya seperti itu. Jadi ada keputusan-keputusan pribadi di mana misalnya saya mau lebih lagi menghafal misalnya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah ya, maka semuanya akan ditambahkan. Ada satu komitmen lebih sungguh-sungguh kita, itu puasa kudus artinya. Tidak hanya sekedar aku gak makan, aku gak minum, nanti jam segini baru makan, enggak. Tetapi ada satu keputusan kita bahwa aku mau ini kesempatan ini pada saat aku puasa, aku mau mengerti baca ini Alkitab ini, aku mau baca lagi 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oh enggak, aku mau ngapal. Nah ada keputusan-keputusan pribadi yang tahu Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Nah seperti itu yang namanya puasa kudus. Jadi kita kan mengalami yang berbeda memang, tidak hanya sekedar lapar dan haus seperti itu Bu Iyo. Ya Pak Kavin, terima kasih, saya ngerti. Sudah jelas ya Bu? Oke, yang lain biar yang lain juga mungkin bisa dengar sama-sama, kita biar sama-sama memahaminya supaya jangan nanti ada yang tertinggal, yang tidak mengerti, tapi semua maju bersama dengan memahaminya dengan baik. Oke. Saya tambahkan sedikit. Iya. Begini, kalau tadi kan ada diangkat tentang Yoel pasal 1 itu ayat 4 itu kan ada 4 jenis belalang. Ya, 4 jenis belalang. Di situ ada dibilang belalang pengerit, kemudian belalang pindahan, kemudian belalang pelompat, kemudian belalang pelahap. Itu belalang-belalang itu yang pertama adalah belalang pengerit itu dia makannya daun. Ya. Kemudian belalang berikutnya tambah besar. Jadi makan daun itu saya mendapatkan penjelasan di beberapa tempat gitu ya, bahwa sebetulnya memakan daun itu adalah di mana hilangnya roh doa kita atau roh kita membaca firman Tuhan tuh hilang, dimakani, digerogoti. Males doa, males baca Alkitab. Nah, dengan puasa kudus ini kita Tuhan enggak, aku mau dalam puasa kudus ini aku mau baca Alkitab, mau sungguh-sungguh. Aku mau jam doaku enggak pagi tok, nanti siang aku pas sore, pas malam lah kayak gitu. Jadi jangan sampai belalang pengerip itu makanin roh kita itu tadi. Nah, seperti itu. Kemudian meningkat lagi itu kemudian belalang pindahan. Belalang pindahan ini dia memakan buah.
Jadi di mana ada kebencian, di mana ada sakit hati, karena di mana ada misalnya kita tidak bisa mengampuni, siapa sih yang mangkel no hati, mungkin suami, mungkin besan, mungkin juga anak, mantu, cucu, macam-macam. Pada saat kita puasa kudus Tuhan, aku mau mengampuni, mau melepaskan pengampunan Tuhan. Aku tidak mau Tuhan kalau kayak gini-gini nih, aku puasa tapi aku cek benci sama orang ini, cek sakit hati, aku tidak mau. Nah itu namanya Tuhan. Mengoyakkan hati itu, duduk di bawah kaki Tuhan, nangis, aku mau Tuhan. Nah, aku jadi orang Kristen pelayan Tuhan, tapi aku kok sih mangkel sih, seperti itu. Nah berikutnya adalah belalang pindahan, kemudian belalang pelompat, itu dia makan pohon. Jadi tadi daun, kemudian buah, kemudian makan batangnya sekarang. Nah semakin jauh, semakin artinya adalah itu kasih terhadap Tuhan hilang. Dulu kalau kita waktu sama Tuhan jatuh cinta, dulu Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik. Tapi pada saat ini mungkin terlalu lama, itu tadi kebosanan melanda kita dalam pelayanan, dalam persekutuan, karena banyak sampah-sampah itu tadi yang membuat roh kita mati. Nah jadi semakinlah roh terhadap hati yang mengasihi Tuhan, kasih mula-mula, jatuh cinta sama Tuhan pertama kali itu hilang. Jadi sajane kalau ketemu sama Kristus tuh, sama Roh Kudus tuh tiap saat itu seperti aduh aku kangen aku Tuhan, enggak ketemu sama Engkau, baca Alkitab aku, aduh ya seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah belalang pelahap. Itu yang dimakan adalah akarnya, mati. Yes. Jangan izinkan itu. Jadi pada saat kita melakukan puasa kudus itu, proses-proses seperti itu, Tuhan saya mau berubah, saya mau bertobat. Saya mau melepaskan pengampunan. Aku mau melepaskan pengampunan untuk besanku, untuk anakku, untuk menantuku, untuk suamiku. Kesempatan ini kesempatan yang Tuhan berikan. Itu Chris, makasih. Oke. Ya, lebih melengkapi kita karena saya memang tidak mengarah ke sana. Kak Vinza yang di situ ya. Oke, ada lagi yang mau ngomong? Silakan, Bu Ernest. Saya kebetulan Pak Chris. Oke, gimana Pak John? Kalau membaca Yoel pasal 1 ayat 6, Ya. di situ kita melihat bahwa Tuhan memakai bangsa lain untuk memerangi Israel, ya orang-orang Israel lah. Padahal Tuhan memakai orang untuk menyerang, artinya musuh-musuh ini dipakai Tuhan untuk menyerang orang Israel. Tetapi pada akhirnya juga musuh-musuh ini pun ditindak, dihukum Tuhan. Dihukum. Itu kelihatannya seperti kontradiksi. Mungkin bisa diterangkan. Oke, jadi Tuhan bisa memakai segala cara untuk mendidik anak-anaknya. Itu kan konsep kita. Tetapi memang kadang-kadang Tuhan melakukan itu, tetapi si bangsa ini kebangetan gitu loh. Artinya apa? Dia menindas tetapi sudah tidak berperi kemanusiaan lagi. Sehingga ada alasan Tuhan untuk menghukum mereka. Misalnya kalau kita lihat di Amos, karena 3 perbuatan damsyik, karena 3 perbuatan ini aku tidak akan menarik hukumanku. Artinya apa? 3 dan 4 ini kan bicara tentang sempurnanya penghukuman. Karena apa? Mereka sudah sangat jahat terhadap umat. Mereka dipakai Tuhan untuk membuat umat kembali kepada Tuhan, tetapi mereka sendiri melakukan perbuatan yang jahat terhadap umat. Contohnya misalnya Sanherib. Ketika dia menyerang Israel kan, wakilnya dia datang ke depan siapa? Hizkia ya. Lalu dia bikin surat yang dia hina siapa? Bukan Israel, tetapi dia hina Tuhannya. Ini kan kebangetan ini. Dikasih kesempatan Tuhan untuk misalnya untuk menyerang Israel, tapi mereka melakukan hal-hal yang jauh lebih jahat, ya, sehingga itu bukan lagi dia jadi hamba Tuhan, lalu akhirnya Tuhan bilang, oh ya kau hambaku, tak pakai sebentar, terus kita biarkan. Dia sendiri punya kejahatan untuk menghancurkan umat Tuhan, bahkan mungkin menghina Tuhan. Contohnya Nebukadnezar.
Nebukadnezar kan sebagai hamba, disebut dengan hamba Tuhan dari timur. Dan dia dipakai Tuhan memang untuk membawa bangsa Israel ke Babel. Tapi ingat, Nebukadnezar dia sombong, dihancurkan Tuhan juga dia. Caranya apa? Dia dijadikan orang gila selama 7 tahun. Ya, dia sadar, Tuhan bilang, oh nggak apa-apa kalau engkau sadar. Karena apa? Ketika di Babel, dia tidak menindas akan apa nih. Tetapi ketika anaknya Baltasar jadi lebih jahat daripada bapaknya, Baltasar dibunuh dengan cara apa? Mene tekel Ulfarsim, itu Baltasar. Karena apa? Dia pakai peralatan-peralatan bait Allah lalu dipakai untuk minum-minum berpesta pora. Itu kan menghina Tuhan. Nah, kadang-kadang bangsa ini jadi kebanggaan lalu mereka menghina Tuhan juga. Nah, sehingga Tuhan memberikan penghukuman. Jadi penghukuman Tuhan itu punya reason, alasannya adalah apa? Mereka sendiri punya kelakuan, punya perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, itu mungkin Pak John. Terima kasih. Oke. Yang teman-teman yang lain ada? Yang mau sampaikan? Oke ya, kalau nggak ada kita lanjut dulu ya.